Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Henry. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi suhu dan kalor. Di sini saya hanya akan menjelaskan materi suhu. Selanjutnya untuk materi kalor dan lain-lain sebagainya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun pokok bahasan dalam materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian dari suhu, yang kedua jenis termometer suhu, yang ketiga faktor yang mempengaruhi suhu, selanjutnya alat ukur suhu, selanjutnya satuan suhu, dan yang terakhir yaitu perubahan akibat suhu. Masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Suhu memperlihatkan suatu derajat panas pada benda, atau lebih mudahnya, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dipunya oleh suatu benda. Pada setiap atom dalam benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan ataupun gerak di lokasi getaran, makin tinggi energi atom-atom penyusun benda, maka semakin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga dapat disebut sebagai temperatur yang diukur dengan alat yang bernama termometer. Selanjutnya adalah macam-macam termometer. Di sini ada macam termometer. Yang pertama yaitu termometer laboratorium. Termometer laboratorium ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Jika cairan bertambah panas, maka raksa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya pun akan bertambah. Agar termometer sensitif terhadap suhu, maka ukuran pipa harus dibuat kecil ataupun harus dibuat pipa kapiler. Dan agar peka terhadap perubahan suhu, maka dinding termometer dibuat setipis mungkin dan bila memungkinkan dibuat dari bahan yang konduktor. Selanjutnya yang kedua itu termometer klinis. Termometer klinis ini khusus digunakan untuk mendiagnosis ataupun mendiagnosa penyakit dan biasanya diisi dengan raksa ataupun alkohol. Termometer ini mempunyai lengkungan sempit di atas wadahnya yang dimana berfungsi untuk menjaga supaya suhu yang ditunjukkan setelah pengukuran titik berubah setelah termometer diangkat dari badan pasien. Skala pada termometer ini antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Termometer yang selanjutnya adalah termometer ruangan. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu ruangan. Pada dasarnya, termometer ini sama dengan termometer yang lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah pada skala yang berbeda. Skala termometer ini antara 50 derajat Celcius sampai minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu termometer digital. Karena perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer digital yang prinsip kerjanya sama dengan termometer yang lainnya, yaitu pemuaian. Pada termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai, dan pemuaiannya ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca oleh orang yang menggunakan termometer ini. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi suhu. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu. Yang pertama, ada pada suhu permukaan laut itu dipengaruhi oleh panas matahari. Arus permukaan, keadaan awan, upwelling, divergensi, dan konvergensi, terutama pada daerah muara dan sepanjang garis pantai. Faktor-faktor meteorologi juga berperan, yaitu curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Variasi suhu musiman pada permukaan untuk daerah tropis sangat kecil, di mana variasi rata-rata musiman kurang dari 200 derajat Celcius yang terjadi di daerah Khatulistiwa. Selanjutnya yaitu suhu yang paling tinggi berada di permukaan laut. Sedangkan makin dalam perairan laut, maka suhu akan semakin menurun. Penurunan suhu terjadi pada zona pinocline, yakni antara 200 meter sampai 1000 meter. Semakin dalam akan terjadi perubahan suhu yang nyaris konstan. Zona dengan perubahan suhu yang besar disebut zona thermocline, yang dimana perubahan densitas pada setiap kedalaman disebut sebagai pinocline. Selanjutnya di sini ada beberapa alat ukur suhu, teman-teman bisa lihat pada layar. Yang pertama itu ada termometer laboratorium, yang dimana termometer laboratorium ini biasanya kita gunakan di dalam laboratorium pada saat kita melakukan praktikum. Selanjutnya itu ada termometer klinis, di mana termometer klinis ini digunakan untuk mendiagnosis pasien. Selanjutnya itu ada termometer ruangan.
Selanjutnya ada termometer digital. Untuk termometer digital ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Misalnya saja ketika seseorang demam, maka kita bisa menggunakan termometer digital ini untuk mendeteksi panas dari suhu badan seseorang. Selanjutnya ada termokopel. Oke, selanjutnya di sini untuk satuan suhu, teman-teman bisa lihat pada tabel. Di sini ada dua tabel. Yang pertama itu tabel untuk suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di sini masing-masing ada titik didih, titik beku, selisih kedua titik, dan perbandingan. Untuk titik didih dari skala Celcius itu adalah 100, sedangkan Reaumur 80, Fahrenheit itu 212, Kelvin 372. Sedangkan untuk titik beku dari Celcius 0, Reaumur 0, Fahrenheit itu 32, Kelvin 273. Selisih kedua titik untuk Celcius itu 100, Reaumur 80, Fahrenheit itu 180, Kelvin 100. Sedangkan untuk perbandingan dari masing-masing derajat ataupun suhu, untuk Celcius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit itu 9, dan Kelvin 5. Sedangkan untuk mengkonversi ataupun mengubah derajat Celcius ke Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan begitu selanjutnya sampai ke derajat Kelvin, kita bisa menggunakan beberapa rumus. Untuk konversi dari Celcius ke Reaumur itu kita bisa menggunakan rumus 4/5 dikali C, sedangkan Celcius ke Fahrenheit itu kita bisa menggunakan rumus 9/5 dikali C ditambah 32. Sedangkan untuk mengkonversi Celcius ke Kelvin itu kita bisa menggunakan rumus C ditambah 273. Selanjutnya untuk konversi Reaumur ke Celcius itu kita bisa menggunakan 5/4 dikali R-nya itu adalah Reaumur. Selanjutnya itu untuk mengkonversi Reaumur ke Fahrenheit itu kita bisa menggunakan 9/5 dikali R ditambah 32. Selanjutnya yaitu untuk Reaumur ke Kelvin itu kita bisa menggunakan rumus 5/4 dikali R ditambah 273. Selanjutnya itu untuk konversi dari Fahrenheit ke Celcius kita bisa menggunakan rumus 5/9 kemudian dikalikan dengan F dikurang 32. Selanjutnya itu untuk Fahrenheit ke Reaumur itu bisa kita gunakan rumus 4/9 dikali F dikurang 32. Selanjutnya untuk konversi suhu dari Kelvin ke Celcius kita bisa menggunakan rumus K dikurang 273. Untuk Kelvin ke Reaumur itu kita bisa menggunakan 4/5 dikali K dikurang 273. Selanjutnya itu untuk perubahan akibat suhu. Di sini untuk perubahan akibat suhu, kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang namanya pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat di sini kita bagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama itu pemuaian panjang zat padat. Pada umumnya, benda zat padat akan memuai ataupun mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusunan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, tebal, benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Contohnya saja, para perancang bangunan ataupun jembatan dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi ataupun baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi ataupun baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari ataupun menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan yang lainnya. Makanya para perancang bangunan ataupun jalan raya maupun jembatan itu harus merancang agar ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Selanjutnya itu untuk pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Selanjutnya yaitu pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang.
Lantas pertanyaannya adalah bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kleren dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Balok baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,00033 derajat per derajat. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, pernahkah teman-teman sekalian menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya, ataupun kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup di antara bingkai ataupun di antara daun jendela ataupun pintu tersebut. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya mengenai materi suhu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Fatina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pemuaian. Ketika suatu zat dipanaskan, molekul-molekul yang terdapat pada zat tersebut akan bergetar lebih cepat, dan amplitude getaran itu akan bertambah semakin besar. Akibatnya, jarak antar molekul benda akan menjadi lebih besar dan terjadilah yang namanya pemuaian. Nah, pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena kenaikan suhu suatu zat. Ketika sebuah bahan mengalami pemanasan, volumenya itu akan meningkat dan setiap dimensi itu meningkat secara bersamaan. Adapun pemuaian ini dapat terjadi pada zat-zat yang padat, yang cair, dan juga gas. Nah, yang pertama itu pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat ini adalah jenis pemuaian yang terjadi pada sebuah benda, contohnya itu seperti pada bingkai jendela, rel kereta api, dan juga kabel listrik. Pemuaian suatu zat benda ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang ini adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal itu dianggap tidak ada. Contoh benda yang mengalami pemuaian panjang saja itu adalah kawat kecil yang memiliki panjang sekali. Kawat kecil yang panjang. Pemuaian panjang suatu benda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada panjang awal benda, ada koefisien muai panjang, dan juga besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda itu sendiri dipengaruhi oleh jenis benda ataupun jenis bahan. Berikut tabel koefisien dari muai panjang. Nah, suatu benda yang mula-mula memiliki panjang L0, kemudian dipanaskan hingga terjadi perubahan suhu sebesar delta T, maka panjang akhir benda atau L setelah dipanaskan dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali dengan 1 ditambah koefisien muai panjang atau alfa delta T, di mana L itu adalah panjang benda saat dipanaskan, disimbolkan dengan M. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula, juga disimbolkan dengan M. Kemudian ada alfa, yaitu koefisien muai panjang, disimbolkan dengan per derajat Celcius. Dan ada juga delta T, yaitu perubahan suhu, disimbolkan dengan derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada pemuaian luas. Pemuaian luas ini merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan juga lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Nah, adapun contoh benda yang memiliki atau mengalami pemuaian luas itulah jendela kaca rumah. Pada saat udara dingin, kaca akan menyusut karena koefisien muai kaca itu lebih besar daripada koefisien muai kayu. Kemudian jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu atau bingkai jendela, sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kusen kayu tersebut. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pemuaian luas adalah luas awal, koefisien muai luas, dan juga perubahan suhu.
Karena sebenarnya pemuaian luas itu merupakan pemuaian panjang yang ditinjau dari dua dimensi, maka koefisien muai luas itu besarnya sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Nah, suatu benda yang mula-mula memiliki luas A0 kemudian dipanaskan hingga terjadi perubahan suhu sebesar delta T, maka luas akhir benda atau A setelah pemanasan itu dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan A0 dikali dengan 1 ditambah delta dikali delta T, di mana adalah luas benda saat dipanaskan meter kuadrat, A0 adalah luas benda mula-mula atau luas benda awal, juga meter kuadrat, kemudian ada beta sama dengan 2 kali koefisien muai luas, sama dengan 2 kali koefisien muai panjang, 2A sama dengan koefisien muai luas per derajat Celcius, kemudian ada delta T yaitu perubahan suhu delta derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pemuaian volume. Pemuaian volume ini merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contohnya itu adalah pada kubus, air, dan udara. Nah, suatu benda yang memiliki volume V0 kemudian dipanaskan hingga terjadi perubahan suhu yaitu sebesar delta T, maka volume akhir benda atau V itu setelah pemanasan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta T, di mana V itu adalah luas benda saat dipanaskan, disimbolkan dengan meter kubik, kemudian V0 adalah luas benda mula-mula, dan gamma sama dengan 3 kali koefisien muai panjang, dan delta T yaitu perubahan suhu. Nah, yang selanjutnya adalah pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada zat cair ini tidak melibatkan pemuaian panjang ataupun pemuaian luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang ataupun muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar juga muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair itu berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair itu sama, tetapi setelah dipanaskan, volumenya itu menjadi berbeda-beda. Volume zat cair ini terkait dengan pemuaian tekanan karena volume zat cair terkait dengan tekanan karena pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas inilah yang disebut dengan triple point. Nah, secara matematis rumus pemuaian zat cair itu dituliskan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 dikali dengan beta dikali dengan delta T, di mana beta itu adalah koefisien dari muai volume zat cair. Kemudian delta V adalah penambahan volume yang terjadi, dan ada delta T adalah selisih dari suhu. Yang selanjutnya adalah pemuaian volume pada gas. Zat mengalami pemuaian ketika suhunya itu bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya itu turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal yang namanya muai panjang dan juga muai luas. Yang ada itu hanyalah muai volume gas. Nah, berdasarkan proses pemanasannya, pemuaian volume yang dialami gas itu dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada pemuaian volume pada tekanan tetap atau isobarik, kemudian ada pemuaian tekanan zat pada volume tetap atau isokorik, kemudian selanjutnya ada pemuaian volume gas pada suhu tetap yaitu isotermis. Nah, untuk pemuaian volume pada tekanan tetap atau isobarik, pemuaian gas pada tekanan tetap ini berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gasnya sebanding dengan suhu mutlak gas. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, V itu sebanding dengan V volume sebanding dengan suhu mutlak, atau V sebanding dengan T, atau secara lengkap itu dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. V per T sama dengan tetap, atau V1 per T1 sama dengan V2 dikalikan dengan T2, di mana V itu adalah volume disimbolkan dengan L atau satuannya adalah L, dan T itu adalah suhu, satuannya adalah Kelvin, dalam satuan Kelvin.
Kemudian yang selanjutnya ada pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isokorik. Nah, pemuaian gas pada volume tetap ini juga berlaku hukum Boyle. Hukum Gay-Lussac yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup itu dijaga tetap, maka tekanan gasnya sebanding dengan suhu mutlaknya. Dan secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut, P sebanding dengan T. Atau secara lengkap dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut, P per T itu adalah tetap, atau P per T P1 atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P adalah tekanan dan T adalah suhu. Kemudian yang ketiga itu adalah pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermis. Nah, untuk contoh daripada pemuaian volume gas pada suhu tetap itu adalah saat pompa untuk mengisi angin pada ban sepeda. Awalnya itu akan terasa ringan ketika diangkat, namun lama-kelamaan akan menjadi semakin berat. Hal ini dikarenakan ketika menekan pompa, hal itu berarti volume gas tersebut akan mengecil. Nah, pemuaian gas pada suhu tetap berlaku juga hukum Boyle yang menyatakan bahwa gas di dalam ruang tertutup itu suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gasnya itu juga adalah tetap. Nah, berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan PV sama dengan tetap, atau P1 kali P1 sama dengan V2 dikalikan dengan V2, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume. Nah, kemudian adapun penerapan konsep pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Pada pemasangan kaca jendela itu juga memperhatikan ruang muai bagi kaca, sebab koefisien muai kaca itu lebih besar daripada koefisien muai kayu tempat kaca tersebut dipasang. Hal ini sangat penting karena untuk menghindari terjadinya pembengkokan pada bingkai. Kemudian yang kedua itu adalah pemasangan sambungan rel kereta api. Pada penyambungan rel kereta api itu harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel yang lainnya. Pada saat suhu meningkat, maka batang rel itu akan memuai sehingga akan bertambah panjang. Dengan diberikannya ruang muai antara rel, maka tidak akan terjadi desakan antara rel yang akan mengakibatkan rel itu menjadi bengkok. Adapun penyebab terjadinya pemuaian, nah, proses pemuaian ini secara garis besar terjadi karena tiga hal. Yang pertama itu adalah kenaikan temperatur, tekanan yang tinggi, dan juga laju air yang terlalu cepat. Saat terjadi kenaikan temperatur, akan terjadi juga pergerakan partikel yang saling bertabrakan satu sama lain. Nah, adanya tabrakan itu menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara alamiah atau disebut juga dengan pemuaian. Ketika tekanan tinggi pada suatu alat juga dapat ketika tekanan tinggi masuk pada suatu alat juga dapat menyebabkan terjadinya pemuaian. Saat tekanan itu telah mendekati batas maksimum tekanan pada data desain, maka unit tersebut akan berusaha menyesuaikan dirinya dengan tekanan di sekitarnya. Proses penyesuaian itu juga disebut dengan pemuaian. Adapun kerugian akibat dari pemuaian, yang pertama itu contohnya adalah pada gelas atau mangkok yang terbuat dari kaca akan retak atau pecah ketika diisi dengan air panas secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena gelas tidak mudah menghantarkan panas, sehingga pada saat diisi air panas, kalor tidak dapat cepat menyebar. Akibatnya, bagian dalam gelas atau mangkok memuai lebih cepat dibandingkan bagian luarnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Satriani, Tambuk A, dengan keterangan 1793. Di sini saya menjelaskan tentang materi hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya. Pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Kemudian satuan dari kalor adalah joule, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Lanjut, pengaruh kalor terhadap suhu zat.
di mana jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Bisa dilihat dari contoh gambar berikut ini, di mana ketika air panas dicampur atau ditambahkan dengan es batu, maka hasilnya akan menjadi air hangat. Lanjut, kalor jenis, di mana kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Persamaannya yaitu C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi, di mana persamaannya yaitu C sama dengan Q dibagi delta T, atau C sama dengan M kali C. Lanjut, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Bisa dilihat untuk gambar yang saya tampilkan, di mana ada perubahan suatu wujud zat, yaitu dari untuk padat ke gas, yaitu prosesnya itu menyublim, sedangkan untuk gas ke padat yaitu mengkristal. Adapun untuk padat ke cair yaitu mencair atau melebur, sebaliknya dari cair ke padat yaitu membeku. Kemudian untuk cair ke gas yaitu menguap, sebaliknya dari gas ke cair yaitu mengembung. Penjelasan lebih detailnya yaitu untuk kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya yaitu joule per kilogram, di mana kalor laten terbagi dua, yaitu pertama kalor lebur atau L sama dengan kalor beku. Persamaannya yaitu L sama dengan Q dibagi M atau Q sama dengan M kali L. Kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur, di mana titik lebur adalah suhu zat ketika mulai melebur. Kalor beku. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku yaitu suhu zat ketika membeku. Bisa dilihat pada gambar grafik perubahan wujud air, di mana untuk proses AKB yaitu sebagai wujud es, sedangkan untuk B ke C sama yaitu wujud es dan air atau proses melebur. Titik lebur es sama dengan titik beku air 0 derajat Celcius. Kalor uap atau U sama dengan kalor embun, di mana persamaannya yaitu U sama dengan Q dibagi M, atau Q sama dengan M kali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suhu zat ketika zat tersebut mulai mendidih. Kalor embun
adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun yaitu suhu zat ketika zat tersebut mulai mengembun. Bisa lagi dilihat gambar grafik perubahan wujud air, di mana untuk proses CKD atau wujud air dan untuk proses DKE yaitu wujud air dan uap atau proses menguap. Titik uap air sama dengan titik embun uap. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak tentang materi suhu, pemuaian, dan kalor, kali ini kita akan membahas tentang materi asas Black, di mana materi asas Black ini masih bersangkut paut dengan materi suhu dan kalor. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nirli Trisnayanti dengan stambuk A241171012. Nah, materi asas Black ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian asas Black. Yang kedua, bunyi dari asas Black. Yang ketiga, penemu teori asas Black. Yang keempat, rumus asas Black. Dan yang terakhir adalah penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk di pengertian asas Black. Nah, teman-teman, asas Black ini adalah sebuah prinsip dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika, yaitu Joseph Black. Nah, Joseph Black ini menyatakan asas ini dijabarkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Nah, yang terakhir, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Nah, selanjutnya yaitu bunyi dari asas Black. Bunyi dari asas Black itu adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Untuk penemu teori asas Black ini sendiri adalah teori asas Black ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan asal Skotlandia, ahli kimia fisika, yang lahir sekitar pada tanggal 16 April 1728 dan meninggal pada tanggal 6 Desember 1799 pada usia 71 tahun. Asas Black ditemukan pertama kali pada tahun 1760 yang menyatakan prinsip bahwa prinsip asas Black adalah sebuah prinsip yang membahas mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Nah, teman-teman, Joseph Black ini adalah seorang ilmuwan dari Skotlandia. Dia menyatakan bahwa es dapat mencair tanpa berubah suhunya. Hal ini berarti bahwa es dapat menyerap panas dan menggunakan energi panas tersebut untuk mengubah bentuknya menjadi cair. Ia juga menemukan bahwa kejadian yang sama akan terjadi saat air berubah menjadi uap air. Energi yang diserap oleh suatu bahan untuk berubah dari padat menjadi cair disebut kalor laten, peluburan, sedangkan saat benda cair berubah menjadi gas disebut kalor laten, penguapan. Nah, Black juga menyatakan bahwa sejumlah substansi yang berbeda akan membutuhkan sejumlah energi panas yang berbeda pula untuk menentukan suhunya dengan kenaikan yang sama. Nah, rumus dari asas Black seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur rendah, sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Nah, teman-teman, energi adalah sesuatu yang bersifat kekal sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar QL dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar QT dengan besar yang sama.
Nah, secara matematis, pernyataan tersebut dapat ditulis dengan Q lepas sama dengan Q terima. Di mana keterangannya, Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat dengan satuan joule. Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat dengan satuan joule. Persamaan pertama ini menyatakan hukum kekekalan energi pada pertukaran kalor yang disebut sebagai asas Black. Pengukuran kalor sering dilakukan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Jika kalor jenis suatu zat diketahui, maka kalor yang diserap atau dilepaskan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur zat, kemudian dengan menggunakan persamaan Q sama dengan mc kali delta T. Besarnya kalor dapat dihitung ketika menggunakan persamaan ini. Nah, perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor, dan temperatur turun berarti zat melepaskan kalor. Dengan menggunakan persamaan 2 dan 1, maka dapat dijabarkan secara lebih spesifik, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas ini dirumuskan dengan M1C1 delta T1 dan Q terima juga sama, yaitu M2C2 dan delta D2. Dengan delta T1 sama dengan T dikurang T akhir dan delta T2 sama dengan T akhir dikurang T. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan M1C1 T1 dikurang TC sama dengan M2C2 TC dikurang T2. Di mana keterangannya yaitu M1 merupakan massa benda satu yang suhunya tinggi dengan satuan kilogram. M2 adalah massa benda 2 yang suhunya rendah dengan satuan kilogram. C1 adalah kalor jenis benda 1 dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. C2 adalah kalor jenis benda 2 dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. T1 adalah suhu mula-mula benda bernama atau benda 1 dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. T2 adalah suhu mula-mula benda 2 dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Dan Tc adalah suhu akhir atau suhu pencampuran dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Nah, catatan yang perlu diingat adalah pada pencampuran antara dua zat, sesungguhnya terdapat kalor yang hilang ke lingkungan sekitar. Misalnya, wadah pencampuran akan menyerap kalor sebesar hasil kali antara massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu wadah. Nah, teman-teman, dengan menggunakan asas Black ini, kita dapat menghitung suhu akhir dari dua buah benda atau zat yang dicampurkan. Selain itu, jika kalor jenis salah satu benda diketahui, kita dapat mencari kalor jenis benda yang kedua. Alat yang digunakan untuk mencari kalor jenis benda atau zat yang menggunakan asas Black adalah kalorimeter. Nah, materi yang selanjutnya yaitu contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, penentuan kapasitas benda pendingin. Yang pertama itu penentuan kapasitas benda pendingin mesin atau cooling water rate. Yang kedua, menentukan jumlah energi dalam bentuk perpindahan panas untuk menaikkan temperatur pada derajat tertentu sehingga dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk pemanasan. Yang ketiga, penentuan temperatur kesetimbangan termal, insulasi reaktor, dan engine atau sistem apa saja yang menerapkan pemakaian insulasi termal. Nah, yang terakhir, ketika kita minum segelas teh, pada pembuatan es teh, mula-mula teh diseduh dengan air panas, baru kemudian dicampurkan es. Pada proses pencampuran ini, air seduhan yang panas dan es akan berinteraksi termal dan mencapai temperatur kesetimbangan baru yang mana akan lebih rendah dari panas semula. Nah, sekianlah teman-teman materi asas Black yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirianti Dai, stambuk A241171069. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor merupakan suatu kalor atau panas yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan kalor dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konveksi, aliran, konduksi, hantaran, dan radiasi pancaran. Yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi diartikan sebagai perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat perantaranya. Pada umumnya, perpindahan kalor dengan cara konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Hal ini juga menjadi berbeda dengan konduksi, di mana biasanya konduksi terjadi pada benda cair ke benda padat. Zat cair dan gas dikenal sebagai zat yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya, berbeda dengan benda padat yang memiliki bentuk tetap. Dalam perpindahan konveksi, zat cair memiliki peran penting, sebab hanya kedua zat tersebut yang dapat mengalami perpindahan gas secara konveksi. Perpindahan secara konveksi dibagi menjadi dua, yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Perpindahan kalor secara alamiah lebih kepada massa jenis benda, berbeda dengan konveksi paksa yang melibatkan faktor luar, salah satunya adalah tekanan. Aliran panas dapat dipaksa menuju ke tempat yang diinginkan. Hal ini bisa terjadi jika ada dua faktor tekanan dari luar. Namun, konsep dasar perpindahan kalor secara konveksi yang digunakan tetap sama. Kejelasannya yang lebih mudah dijadikan sebagai contoh adalah memasak air. Awalnya, air dituangkan ke dalam sebuah wadah, kemudian dipanaskan. Selang beberapa menit waktu, maka zat panas atau kalor akan berpindah ke wadah. Hal ini membuat suhu tinggi beralih ke suhu rendah. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konduktor dan isolator. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat mengantarkan kalor dengan baik. Konduktor dapat dimanfaatkan pada alat masak dari logam, raksa pada termometer, tabung tembaga pada radiator mobil. Contoh konduktor adalah besi, tembaga, aluminium, silikon, dan perak. Kemudian isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Isolator dapat dimanfaatkan untuk pakaian dengan berbahan wol pada musim dingin, peralatan rumah tangga, dan digunakan orang Eskimo dalam membuat iglo. Contohnya yaitu kayu, kaca, kertas, dan plastik. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium, di mana radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Selain itu, badan kita akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Panas yang dirasakan saat dekat dengan api unggun merupakan udara panas yang ditimbulkan dari api unggun yang tidak menyebar ke arah mendatar, melainkan udara panas bergerak ke atas. Hal tersebut dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis yang kecil, sehingga udara tersebut mengarah ke atas. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil pemaparan materi suhu dan kalor dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.